Pemirsa, menyongsong 5 abad Jakarta, tentunya transformasi sosial dari zaman kolonial Belanda hingga kini mengalami perubahan yang sangat pesat. Namun di balik itu semua ternyata masih ada salah satu pasar yang masih berdiri kokoh sejak dulu, serta menjadi saksi bisu perkembangan transformasi serta pusat perputaran ekonomi Jakarta hingga era modern saat ini. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, gak kerasa nih, Jakarta sebentar lagi genap berusia 500 tahun. Tentunya dengan adanya ulang tahun Jakarta ke 500 tahun, sangat ada perbedaan transformasi dari Jakarta tempo dulu sampai dengan Jakarta era modern seperti saat ini. Mulai dari transportasi, kemudian tata ruang kota, bahkan sampai dengan pasar. Nah, kalau kita ngomongin pasar, kita akan melakukan kunjungan ataupun melihat secara langsung seperti apa pasar tertua di Jakarta, tentunya dengan menggunakan transportasi bajai. Seperti apa keseruannya? Untuk itu, mari ikuti saya. Mantap. Ayo Pak, jalan Pak. Ya, masih ya Pak? Oke, sehat selalu Pak. Nah pemirsa, sekarang saya sudah tiba di Pasar Baru. Luar biasa. Inilah Pasar Baru. Pasar tertua di Jakarta ini berdiri sejak tahun 1820, menjadi salah satu pusat perbelanjaan ikonik masyarakat tempo dulu. Bahkan di era kejayaannya, Pasar Baru sempat menjadi pusat berkumpulnya anak muda pada tahun 80 hingga tahun 90-an. Selain dikenal sebagai tempat kekinian pada zamannya, Pasar Baru salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal dengan beragam produk yang dijual, diantaranya toko sepatu, toko bahan tekstil, hingga peralatan rumah tangga dan sebagainya. Namun memasuki era modern saat ini, Pasar Baru mulai ditinggalkan peminatnya. Hal ini terjadi akibat persaingan ketat dengan pasar modern atau mal serta gempuran toko online. Sejuta harapan masih dipanjatkan oleh para pemilik toko secara turun-temurun lintas generasi yang menolak punah dan terus berusaha mempertahankan usahanya di tempat yang penuh sejarah ini. Nah pemirsa, setelah tadi kita sudah melihat-lihat dari toko tekstil yang berdiri sejak tahun 1951, sekarang saya akan ke toko sepatu Sin Lee Seng yang tentunya sudah berdiri sejak tahun 1943, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat sepatu-sepatu apa saja yang ada di sini dan berapa harganya. Toko sepatu Sin Lee Seng merupakan sebuah toko sepatu legendaris yang masih bertahan di Pasar Baru. Berdiri sejak tahun 1943, toko sepatu ini masih eksis menjual produk-produk sepatu kulit buatan tangan miliknya. Bahkan uniknya lagi, toko sepatu ini masih mempertahankan bangunan aslinya. Untuk harganya sendiri cukup bervariasi dan terjangkau. Kualitas dan kepercayaan pelanggan serta bisa mengikuti perkembangan zaman adalah kunci rahasia toko tetap eksis hingga saat ini. Bahkan untuk mempermudah pembelian, kini toko juga menyediakan layanan penjualan secara online. Satu, harganya juga terjangkau, terus kualitasnya bagus, awet. Udah gitu untuk ukuran saya yang imut-imut kecil kayak gini cocok. Dari kapan sih Bu beli sepatu di sini? Dari saya masih SD kayaknya, sekarang udah umur 55. Kami tetap menjaga kualitas dan untuk model kami ikutin zaman. Karena kan sepatu pantofel itu kayak fashion. Seperti fashion rambut lah ya. Itu kan muter-muter kayak bumi. Jadi kita setiap generasi punya model tetap dipajang. Dari model paling jadul sampai paling baru gitu. Ikutin aja. Tapi cara kerjanya tetap dengan teknik zaman dulu yang tradisional, yang zaman ya kita masih pakai tangan dan pakai jahitan ya. Pasar Baru tak hanya sekedar tempat jual beli, melainkan ruang hidup yang menyimpan perjalanan panjang Batavia hingga menjadi Jakarta modern. Kawasan Pasar Baru yang dikelilingi bangunan-bangunan bersejarah bisa memperkuat ruang heritage-nya, sekaligus menghidupkan kembali denyut ekonomi serta mengembalikan pusat perbelanjaan legendaris. Untuk mewujudkannya perlu adanya perubahan.
Justru kalau ini kemudian direvitalisasi, gedung tuanya dipertahankan, bahkan kehidupan living monumen, living heritage itu dieksiskan kembali gitu ya. Mungkin sebagian tetap ada jual tekstil, ada jual piringan hitam, dibikin vintage lah. Untuk rencana revitalisasi Pasar Baru ada 3 pendekatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, dukungan akses sibilitas dari transportasi umum, yaitu Transjakarta dan juga nanti MRT. Yang kedua, yaitu dapat mengoptimalkan potensi lokal yang selama ini sudah menjadi legenda maupun ciri khas di Pasar Baru, seperti kulinernya, kemudian toko-toko tekstil, dan juga mengangkat kembali arsitektur bangunan kolonial maupun arsitektur Cina yang menjadi ciri khas kawasan baru, Pasar Baru dengan fungsi baru. Trotoar atau jalur pejalan kaki yang nyaman, jalur sepeda, akses ke transportasi umum harus terintegrasi dengan bangunan yang ada di sekitarnya, mulai dari Gedung Kesenian Jakarta, Lapangan Banteng, Pos Blok ya, kemudian ada Gereja Katedral, ada Masjid Istiqlal dan juga kantor berita Antara. Di tengah tantangan berat zaman yang serba modern, semoga Pasar Baru Jakarta bisa tetap eksis sebagai pasar yang memiliki nilai sejarah dan menjadi saksi bisu transformasi sosial budaya masyarakat Jakarta tempo dulu hingga era modern. Dari Jakarta, Nata Arman, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.